misi Payos, pada hari ini kami kelompok Jong Selebes akan melakukan tugas presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Gracia Alesha. Perkenalkan, nama saya Kaila Silifonso. Perkenalkan, nama saya Kesha Pridaliwang. Perkenalkan, nama saya Devita Girasiantaran. Perkenalkan, nama saya Latonia Akuntan. Perkenalkan, nama saya Rifail David. Nama saya Nisa Felix. Dan pada hari ini kami akan melakukan tugas kami. Terima kasih. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan cerminan tekad dan juga ikrar pada pemuda dan juga peserta untuk bersatu. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda memiliki makna antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersatunya bangsa Indonesia yang ditandai dengan bersatunya para pemuda dan pemudi dari berbagai daerah Indonesia. Yang kedua, kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kesatuan tanah air, kesatuan bangsa, dan kesatuan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang berikutnya menjadi dasar kebangkitan nasional para pemuda dan pemudi Indonesia. Keempat, bukti penting bahwa pemuda dan pemudi Indonesia memiliki peran vital dalam perjuangan menuju kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan dan memajukan Indonesia. Tanpa makna Sumpah Pemuda serta perjuangan pemuda-pemudi itu mungkin saja Indonesia tak mencapai kesatuan untuk melawan penjajah negeri. Para pemuda-pemudi terbukti berhasil menyatukan keutuhan Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Gedung Bappenas, Jakarta. Pertemuan kedua pada 1 Mei 1926 membahas topik berkaitan dengan kedudukan perempuan. Pada pertemuan ketiga, Muhammad Yamin membahas tentang penggunaan bahasa Melayu. Kongres ini diikuti berbagai organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Jong Islami Tenbon, Sekar Rukun, Jong Bataksbon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Indonesia Study Club, Budi Utomo, dan Muhammadiyah. Ketua Kongres Pemuda 1 adalah Muhammad Tabrani. Pada kongres ini dibahas berbagai tema dengan pembicara mencakup Bahdir Johan, Nona Adam, dan Muhammad Yamin. Setelah Kongres Pemuda 1, dilakukan beberapa pertemuan antara lain sebagai berikut. Pada tanggal 15 Agustus 1926, diadakan pertemuan untuk membahas usul Jong Java untuk mengadakan fusi atau penyatuan antara berbagai organisasi pemuda. Namun, belum ada hasil dari rapat ini. Pada tanggal 20 Februari 1927, diadakan pertemuan untuk meletakkan dasar persatuan pemuda. Setelah pertemuan ini, para pemuda dari Bandung mendirikan Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Pada tanggal 23 April 1927, diadakan pertemuan membahas materi rapat 20 Februari 1927. Rapat ini merumuskan beberapa keputusan penting, antara lain, Indonesia merdeka harus menjadi ideal semua anak muda Indonesia dan semua perserikatan pemuda harus berupaya menuju mempersatukan diri dalam satu perkumpulan. Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini diikuti lebih dari 700 orang. Organisasi yang ikut Kongres Pemuda 2 yaitu Jong Bataksbon, Jong Java, Jong Islami Tenbon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini diadakan di 3 tempat yang berbeda dan terbagi menjadi 3 kali. Kegiatan-kegiatan itu adalah 1. Rapat pertama. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolike Jongenlingenbon atau KJB pada tanggal 27 Oktober 1928. Muhammad Yamin menyampaikan bahwa ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan, yaitu bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. 2. Rapat kedua. Rapat kedua dilaksanakan di Gedung OS Jawa Bioskop pada tanggal 28 Oktober 1928. 3. Rapat ketiga. Rapat ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Rapat ini berlangsung di Gedung Indonesia Club Gebau. Saat ini, gedung tersebut telah menjadi Museum Sumpah Pemuda.
Sebelum Kongres Pemuda 2 ditutup, Wage Eudolf Supayatman memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Lagu tersebut diperdengarkan kepada peserta Kongres dengan iringan biola. Seluruh peserta menyambut lagu tersebut dengan penuh semangat. Pada Kongres ini, selain menetapkan Sumpah Pemuda, ditetapkannya pula bendera kebangsaan Indonesia. Hasil dari Kongres Pemuda 2 adalah putusan Pemuda-Pemuda Indonesia yang selanjutnya diganti menjadi Sumpah Pemuda oleh Muhammad Yamin. Setelah Kongres Pemuda 2, usulan Kongres Pemuda 2 tentang bersatunya organisasi-organisasi kepemudaan didukung berbagai pihak organisasi Jong Java dan Jong Celebes dengan menggabungkan diri menjadi Indonesia Muda pada tahun 1930. Arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Yang pertama, bersatunya pemuda tanpa memandang perbedaan. Para pemuda bersatu tanpa memandang daerah, agama, bahasa, dan daerah. Yang kedua, ikrar pemuda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda didorong oleh keinginan untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang ketiga, adanya suatu perjanjian atau ikatan bersama. Melalui Sumpah Pemuda, para pemuda mengakui adanya suatu perjanjian atau ikatan sebagai satu kesatuan, yaitu Indonesia. Yang keempat, jawaban tegas terhadap politik memecah belah Belanda. Sumpah Pemuda dengan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa merupakan jawaban tegas bahwa para pemuda dan rakyat tidak mau lagi dipecah belah dan memutuskan untuk bersatu. Yang kelima, kehendak bersatu di atas kebanggaan kedaerahan. Sumpah Pemuda menunjukkan berbagai organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan mau bersatu dalam sebuah wadah besar bersama. Yang keenam, wujud dari kesepakatan bersama tanpa memandang mayoritas dan minoritas. Sumpah Pemuda menunjukkan bangsa Indonesia mampu bersatu tanpa memandang golongan mayoritas dan minoritas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Semangat persatuan di atas, keberagaman menunjukkan para pemuda telah menyatukan visi dan misi untuk kemerdekaan Indonesia. Semangat dari Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku budaya, agama, dan adat istiadat bersatu menjadi satu negara yang merdeka. Yang pertama, penjabaran semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Semangat dan komitmen para pemuda untuk memiliki tanah air, bangsa dan bahasa yang satu tidak boleh dilupakan dan diabaikan. Semangat dan komitmen ini yang membawa Indonesia kepada kemerdekaannya. Lebih lanjut, semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia akan saya bahas sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Makna dari pernyataan ini adalah bangsa Indonesia memiliki tanah air yang satu, yaitu Indonesia. Bangsa Indonesia bisa saja bertempat tinggal terpencar di berbagai wilayah Indonesia, seperti tinggal di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, atau wilayah lain. Namun, bangsa Indonesia tetap berada di tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Makna lain pernyataan tersebut adalah wilayah Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau merupakan satu kesatuan, yaitu sebagai Indonesia, tidak terpisah antara yang satu dan yang lainnya. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Makna dari pernyataan ini adalah semua suku bangsa di Indonesia adalah bagian dari satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku memiliki adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda. Namun, keberagaman suku bangsa ini tidak boleh menjadi pemecah persatuan, tetapi harus menjadi alat pemersatu rakyat Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna dari pernyataan ini adalah semua bangsa di Indonesia menjunjung adanya satu bahasa yang menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Keberagaman suku bangsa di Indonesia menyebabkan terdapat beragam bahasa daerah. Para pemuda sadar seluruh suku bangsa di Indonesia diperlukan sebuah bahasa yang menjadi bahasa persatuan. Bahasa tersebut ialah bahasa Indonesia. Nilai patriotis melalui nilai patriotisme, pengalaman yang dapat dilakukan warga negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti upacara pengibaran atau penurunan bendera merah putih dengan khidmat. Yang kedua, mengikuti olimpiade mewakili Indonesia. Yang ketiga, melerai
pengalaman Sumpah Pemuda oleh warga negara Indonesia. Nilai-nilai dan pengalamannya antara lain sebagai berikut. A. Nilai tanggung jawab. Melalui nilai tanggung jawab, pengalaman yang dapat dilakukan warga negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas. Yang kedua, menyelesaikan tugas sekolah. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Bagian B, nilai persatuan. Melalui nilai persatuan, pengalaman yang dapat dilakukan warga negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, bekerja sama ketika mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, tolong-menolong dalam kegiatan positif. Yang bagian C, nilai kegotong royongan. Melalui nilai kegotong royongan, pengalaman yang dapat dilakukan warga negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, mendukung komitmen kebersihan lingkungan dengan menegur atau mengingatkan siapapun yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, mendukung pemerintah dalam memberantas informasi hoax dengan saling mengingatkan antar teman agar tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui sebenarnya. Bagian D, nilai musyawarah. Melalui nilai musyawarah, pengalaman yang dapat dilakukan warga negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat saat melakukan diskusi kelompok. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, ikhlas hasil keputusan bersama dalam musyawarah. Bagian E, nilai kerukunan. Melalui nilai kerukunan, pengalaman yang dapat dilakukan warga negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga teman atau tetangga yang sakit. Yang kedua, saling membantu ketika ada yang membutuhkan. Yang ketiga, berkata sopan dengan bersikap santun kepada orang lain. Jong Celebes merupakan organisasi pertama pemuda Sulawesi. Organisasi ini dibentuk dan juga didirikan pada tanggal 25 April 1919. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk mempererat hubungan pemuda-pemuda di Sulawesi. Jong Celebes lahir karena adanya politik etis yang diterapkan oleh Belanda. Permisi Pak, hari ini kelompok kami Jong Celebes akan melakukan tugas presentasi kami. Saya akan memperkenalkan diri satu-satu. Perkenalkan nama. Hapus dulu. Weh, pindah kok! Ini sabar. Lebih bagus kita bersaing saya. Masker, aduh masker taruh mana? Begini sudah deh. Boti. Dari boti. Ini tuh perkara masker kok bisa nitip di orang. Ih, so tahu, Egin so tahu.